Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan kali ini kita masuk ke pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan kelima. Nah, sebelumnya untuk kuis pertemuan keempat, mudah-mudahan sudah pada dikumpulkan dan diupload ke e-learning masing-masing ataupun ke email yang sudah saya cantumkan. Nah, melanjutkan untuk pertemuan yang ketiga. Nah, kita sudah masuk ke materi mengenai sistem sandi. Nah, melanjutkan materi sistem sandi, kita masih mempunyai operasi aritmatika dalam sistem bilangan. Nah, jadi di sini aritmatika dalam sistem bilangan ini meliputi bilangan biner, oktal, desimal, dan heksadesimal. Nah, jadi mungkin kita akan membahas dalam sistem operasi aritmatika pada pertemuan kelima ini, dan nanti kita tahu bagaimana proses aritmatika masing-masing bilangan. Nah, jadi untuk yang pertama kita akan melihat operasi aritmatika sistem bilangan biner. Nah, mungkin pertemuan sebelumnya sudah pernah disinggung ataupun sudah pernah saya jelaskan mengenai penjumlahan bilangan biner. Ya, di sini penjumlahan bilangan biner yaitu aturan dasar pada penjumlahan bilangan biner, yaitu di sini 0 ditambah 0 sama dengan 0. Nah, di mana 1 ditambah 0 sama dengan 1, 0 ditambah 1 sama dengan 1, dan 1 ditambah 1 sama dengan 1. Di mana di sini simpan 1. Nah, jadi di sini sistemnya bukan 1 ditambah 1 sama dengan 2, namun sama dengan 1. Dan 1 disimpan. Nah, berikut contohnya bisa kita lihat di mana bilangan biner 100110110 dijumlahkan dengan 01001001. Nah, pertama kita jumlahkan seperti biasa dari kanan ke kiri, yaitu 0 ditambah 1, kita lihat di sini untuk aturan yang ketiga yaitu sama dengan 1. Dan 1 ditambah 0, kita lihat di sini sama dengan 1. Nah, 0 ditambah 0 sama dengan 0. Nah, lalu kita lihat di sini, 1 ditambah 1 sama dengan 1 dan simpan 1. Nah, 1 ditambah 1 sama dengan 1 disimpan 1. Nah, di sini kita lihat, 1 ditambah 1 ditambah 0, maka hasilnya 1. Nah, lalu disimpan lagi 1 di depannya. Nah, 1 ditambah 0 ditambah 0, ya, jadi konsepnya sama, 1 ditambah 0, maka hasilnya 1. Nah, 0 ditambah 1 sama dengan 1. Nah, dan yang terakhir, 1 ditambah 1 sama dengan 1. Nah, jadi ini untuk penjumlahan dari bilangan biner, ya. Untuk konsep ataupun aturannya mudah dipahami, jadi bisa dicoba untuk contoh latihan lainnya. Nah, jadi ini aturan pada bilangan biner, mohon dihafal ya atau dimengerti agar nanti memudahkan untuk proses penjumlahan selanjutnya. Nah, selanjutnya kita masuk pada pengurangan bilangan biner. Nah, jadi pengurangan bilangan biner terdapat dua cara di dalam pengurangan bilangan biner. Yang pertama ada first complement, di mana suatu cara untuk membalikan, ya, jadi di sini fungsi kebalikan, membalikan bilangan negatif menjadi bilangan positif, sehingga pengurangan ini menjadi penjumlahan dengan cara mengubah 0 menjadi 1 dan 1 menjadi 0. Nah, jadi ini untuk konsep bilangan biner dalam pengurangan. Nah, kita lihat di sini contohnya. Kita punya nilai 1,0001, kita lakukan membalikan atau kita membalikan bilangan tersebut. Di mana 1 kita lakukan pembalikan yaitu 0, 0 menjadi 1, 0 menjadi 1, 0 menjadi 1, dan 1 menjadi 0. Maka nilainya 0, 1, 1, 1, 0. Ini untuk first complement. Nah, selanjutnya ada yang namanya second complement. Nah, bisa dilihat di sini
pengurangan bilangan biner pada second complement, di mana first complement yang ditambahkan dengan 1. Nah, jadi yang tadinya sudah kita lakukan pembalikan, nah kita lakukan proses penjumlahan dengan 1. Nah, maka hasilnya 01110 kita jumlahkan atau kita tambahkan dengan 1 di sebelah kanan, maka hasilnya 01111. Nah, inilah merupakan bilangan yang hasil dari first dan second complement. Nah, untuk selanjutnya, kita lihat untuk contohnya seperti apa. Nah, di sini untuk pengurangan bilangan biner kita juga mempunyai aturan dasar. Nah, aturan dasarnya seperti apa? Jika 0 dikurang 0, maka 0. Jika 1 dikurang 0, maka 1. 1 dikurang 1, maka 0. Nah, 0 dikurang 1 sama dengan 1, di mana dia pinjam 1. Ya, ini untuk aturan dasar pengurangan bilangan biner. Mohon dihafal ataupun dipahami sehingga memudahkan proses pengurangan nantinya di dalam contoh soal ataupun contoh kasus lainnya. Nah, kita lihat pada contoh. Di sini kita punya nilai 11101. Kita lakukan pengurangan dengan 1011. Hasilnya, kita lihat berdasarkan aturan dasarnya. 1 dikurang 1 sama dengan di sini 0 ya. Nah, lalu 0 dikurang 1 sama dengan 1. Ya, untuk yang terakhir, nah, pinjam 1. Nah, di sini berarti 0. Nah, 0 dikurang 0, jadi ini satunya hilang ya, jadi 0. 0 dikurang 0 sama dengan 0. 1 dikurang 1, ya, 1 dikurang 1 hasilnya 0. Nah, tadi 0 dikurang 0 hasilnya 0. Nah, lalu di sini 1. Nah, di bawahnya ini kosong, berarti 0. Maka 1 dikurang 0 sama dengan 1. Nah, jadi hasil dari pengurangan 11101 dikurangi dengan 1011 dalam bentuk biner yaitu 10010. Nah, ini untuk pengurangan. Jadi bedanya pengurangan dan penjumlahan. Kalau penjumlahan tadi ada simpan 1. Nah, kalau pengurangan ada pinjam 1. Nah, jadi sama seperti konsep aritmatika seperti biasa, namun di sini hanya ada nilai 0 dan 1 untuk bilangan biner. Nah, selanjutnya kita lihat untuk perkalian. Nah, dalam bilangan biner ada juga perkalian dan ada juga aturan dasarnya. Nah, di sini kita lihat ada 4 aturan dasar, di mana 0 dikali 0 sama dengan 0, 1 dikali 0 sama dengan 0, 0 dikali 1 sama dengan 0. Lalu 1 dikali 1 sama dengan 1. Nah, jadi ini untuk aturan dasarnya, mohon dimengerti atau dihafal. Nah, kita lihat ke contoh. Di sini kita punya nilai 1110. Nah, dikalikan dengan 1100. Nah, proses perkaliannya kita lakukan seperti perkalian aritmatika. Ya, 0 dikali 0 sama dengan 0. 1 dikali 0 sama dengan 0. Ya, kita lihat di sini. Berdasarkan aturan. 1 dikali 0 sama dengan 0. Ya, 1 dikali 0 sama dengan 0. Nah, begitu juga yang selanjutnya untuk bilangan yang kedua dari sebelah kanan. Untuk pengkalinya, ya 0 kali 1, 0 kali 0, 1 kali 0, 1 kali 1, dan 1 kali 0. Nah, jadi sama ya, 0 kali 0 sama dengan 0, 1 kali 0 sama dengan 0, 1 dikali 0 sama dengan 0, 1 dikali 0 sama dengan 0. Lalu untuk selanjutnya kita lihat untuk yang bilang urutan ketiga, ya 0 dikali 1 sama dengan 0. Ya, 0 kali 1 sama dengan 0. Lalu 1 dikali 1 sama dengan 1. 1 dikali 1 sama dengan 1. 1 dikali 1 sama dengan 1. Nah, begitu juga angka atau deret bagian yang keempat, ya nilai yang keempat kita lakukan perkaliannya. Sama hasilnya 1110. Nah, lalu kita lakukan penjumlahan di sini. 0 kita turunkan, lalu 0 ditambah 0, 0.
0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 0. Lalu 0 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 0 sama dengan 1. Nah, lalu di sini 1 ditambah 1 sama dengan 0. Lalu simpan 1. Nah, 1 ditambah 1 sama dengan 1. Ya. Lalu simpan 1. 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 0. Lalu kita simpan 1 di sini, maka hasilnya 1 ditambah 0, 1. Maka hasil perkalian dari 1110 dengan 1100 hasilnya 10101000. Nah, ini untuk konsep perkalian. Nah, jadi harap dihafal untuk 4 aturan dasarnya sehingga nanti memudahkan proses perkalian bilangan biner. Nah, selain perkalian di sini ada juga pembagian bilangan biner. Nah, bisa kita lihat di sini untuk pembagian bilangan biner. Pembagian bilangan biner tidak memiliki arti atau aturan dasar pada pembagian bilangan biner. Nah, yaitu di sini ada aturannya juga sama, 0 dibagi 1 sama dengan 0, dan 1 dibagi 1 sama dengan 0. Nah, kita di sini punya contoh, di mana nilainya 101 dibagikan dengan 1111101. Nah, hasilnya berapa? Kita lihat di sini. Nah, jadi di sini 111 kita ambil 3 digit, kita bagikan dengan 101. Hasilnya 1. Nah, 1 turun, ya kita lakukan pengurangan. 1 dikurang 1, 0, turun 1. Nah, 101 bagi 101 sama dengan 1. Ya, lalu kita kurangin di sini 0. Ya, 101 dikurang 101, 0. Kita turunkan lagi di sini. Nah, untuk hasil 0-nya kita naikkan ke atas. Ya, kita naikkan ke atas karena 101 dikurang 101 sama dengan 0. Ya, kita naikkan ke atas. Nah, lalu 101 dibagi dengan 101 sama dengan 101. Nah, hasil pengurangannya 0. Nah, kita naikkan dulu ke atas sama dengan 0. Lalu kita tulis bahwasannya hasil pembagiannya itu 1. Jadi di sini kita lihat untuk hasil pembagian dari 1111101 dibagi dengan 101. Ya, tadi mohon maaf ada kesalahan. Nah, jadi 1111101 dibagi 101 hasilnya 11001. Nah, jadi ini untuk pembagian bilangan biner. Nah, jadi di sini ada aturan dasar yang juga harus dipahami maupun dihafal untuk memudahkan nanti proses pembagian di bilangan biner. Nah, jadi ini untuk bilangan biner. Mungkin jika ada kendala atau kesulitan untuk memahami, nanti bisa kita lakukan proses diskusi di pertemuan selanjutnya ataupun bisa diskusi melalui grup WhatsApp, ya. Nah, kita lanjutkan untuk bilangan selanjutnya. Kita ada penjumlahan bilangan oktal. Nah, seperti kita ketahui, ya, bilangan tersebut ada dari biner, oktal, lalu desimal, dan heksadesimal. Nah, di sini kita masuk ke penjumlahan bilangan oktal. Nah, bagaimana ketentuan dan prosesnya bisa kita lihat di sini. Yang pertama, tambahkan masing-masing kolom secara desimal. Nah, jadi kita lakukan proses penjumlahan seperti penjumlahan aritmatika desimal biasa. Di sini ada contohnya. Nah, jadi kita lihat per tahap berdasarkan contoh. Yang pertama tadi instruksinya adalah tambahkan masing-masing kolom secara desimal. Nah, di sini kita lihat. Nah, di sini kita punya nilai 25 ditambah 127. Ya. Di sini kita lakukan proses penjumlahan secara desimal. Nah, kita lihat di sini. 5 ditambahkan dengan 7 sama dengan 12 ya. Nah, di sini kita lihat. 5 ditambah 7 sama dengan 12.
Nah, jadi diuraikan ini satu per satu. Lalu 2 ditambah 2 sama dengan 5. Kenapa? Tadi 2 ditambah 2, 4. Nah, karena 12 perjumlahan desimal atau aritmatika biasa, tadi kita naikkan 1. Ya, kita simpan 1. Nah, sama dengan 5. Ya, hasilnya. Nah, lalu di sini kita lihat 1, ya, 0 ditambah 1. Ya, sorry. 0 ditambah 1 karena tadi di atas 25 dan yang di bawah 127. Nah, 0 ditambah 1 hasilnya 1. Nah, maka hasilnya 1. Nah, ketika kita sudah melakukan penjumlahan secara desimal, kita lihat instruksi selanjutnya. Yang pertama sudah kita laksanakan, tambahkan masing-masing kolom secara desimal, sudah kita lakukan penjumlahan ya. Jadi ini sudah diuraikan ketiga bilangannya. Rubah hasil desimal ke oktal. Nah, di sini kita butuh yang namanya tabel untuk konversi bilangan. Jadi kita harus hafal dan juga mengingat tabel tersebut untuk memudahkan konversinya. Jadi di sini kita rubah 12 dalam bentuk desimal, di mana kalau kita konversikan ke oktal atau dalam bentuk oktal itu 14. Ya. Lalu di sini kita lihat untuk 5 dalam bentuk desimal, kita konversikan ke oktal, sama, 5. Nah, untuk 1 juga demikian, kita konversikan dari bentuk desimal ke oktal, sama dengan 1. Nah, di sini kita lihat, ya, kita hanya mengambil nilai paling kanan. Nah, di sini kan tadi ada 14. Ketika 14 ini tadi satunya sudah kita simpan ke bilangan selanjutnya, sehingga satunya kita hapus. Maka jadi untuk hasil penjumlahan bilangan oktal yang sudah dikonversikan, ya ini kita lihat tadi rubah dari hasil desimal ke oktal sudah. Yang ketiga, tuliskan hasil dari digit paling kanan dari hasil oktal. Nah, jadi paling kanan berarti paling atas yang pertama. Jadi kita tuliskan di sini hasilnya 4. Karena apa? Karena tadi kita satunya sudah kita lakukan proses simpan ke bilangan selanjutnya. Jadi hasilnya 4, ya dari kanan ke kiri. 4, lalu 5, dan 1. Nah, jika hasil penjumlahan tiap kolom terdiri dari 2 digit, nah ini ya, dalam kasus yang 14 ini, maka digit yang paling kiri merupakan carry off untuk penjumlahan kolom selanjutnya. Nah, carry off itu tadi kita simpan ke penjumlahan selanjutnya. Nah, jadi di sini untuk keterangan kenapa Bu 14-nya ini tidak ditulis 14, karena merupakan carry off untuk penjumlahan kolom selanjutnya atau nilai selanjutnya, nilai bilangan. Ya, sampai sini mungkin sudah paham. Jadi di sini hasil dari penjumlahan 25 dan 127 yaitu 154. Nah, jadi diharapkan nanti bisa melakukan proses penjumlahan secara desimal dengan melakukan penguraian seperti ini, lalu hasilnya lakukan proses konversi ke oktal. Ya, ini untuk penjumlahan bilangan oktal. Nah, selanjutnya di sini ada pengurangan bilangan oktal, bisa kita lihat. Nah, pengurangan oktal dapat dilakukan dengan cara yang sama dengan pengurangan bilangan desimal. Nah, jadi di sini kita lakukan proses pengurangan seperti bilangan desimal, ya seperti bilangan aritmatika desimal. Di sini kita punya contoh di mana nilainya 154 dikurangi 127. Nah, kita lakukan proses pengurangan seperti bilangan desimal. 4 dikurang 7. Nah, ini dia untuk pengurangannya. 4 dikurang 7. Nah, tidak bisa ya. Nah, 4 dikurang 7 maka dia harus meminjam dari bilangan atau digit sebelum sesudahnya. Nah, jadi dia pinjam 1 dari si 5, di mana satunya itu bernilai 8. Ya, jadi 1 yang dipinjam dari 5 itu bernilai 8. Nah, maka di sini kita lihat pengurangannya 4 dikurang 7. Nah, kita lakukan pinjam dari digitnya yang di depannya. Maka di sini ditambahkan dengan 8. Maka hasilnya di sini 5. Ya, 4 dikurang 7 ditambah 8, ya, sama dengan 5.
di dalam bentuk oktal. Ya, jadi di sini langsung ya bisa kita lakukan proses konversi. Nah, di sini selanjutnya 5 tadi sudah kita lakukan pengurangan dengan 1 untuk proses pengurangan bilangan 4. Nah, maka di sini sisanya 4. Nah, jadi kita bisa lihat uraiannya. Di sini 5 kurang 2, ya, karena tadi sudah dipinjam 1, berarti di sini dikurang 1 lagi. Nah, maka hasilnya 2. Nah, selanjutnya untuk yang ketiga, kita uraikan. Di sini 1 dikurang 1. Nah, 1 dikurang 1, 0 ya. Nah, maka hasilnya di sini bisa kita lihat untuk proses pengurangan bilangan oktal dari 154 dan 127 yaitu 25. Ya, jadi ini untuk pengurangan bilangan oktal. Jadi mohon diingat bagaimana prosesnya, bagaimana penguraiannya. Jadi kenapa diwajibkan melakukan proses penguraian setiap pengurangan atau penjumlahan supaya kita bisa melihat bagaimana prosesnya. Nah, juga meminimalisir yang namanya kesalahan di dalam proses aritmatikanya. Nah, ini untuk pengurangan bilangan oktal. Nah, selanjutnya kita punya perkaliannya. Nah, jadi di sini bagaimana ketentuan untuk perkalian bilangan oktal? Kita punya step by step-nya. Yang pertama, kalikan masing-masing kolom secara desimal. Kita lihat, di contoh kita punya nilai yang akan kita lakukan perkalian dalam bilangan oktal. Yang pertama 1, 6, dan 1, 4. Kita lakukan proses perkalian. Nah, kita lakukan instruksi pertama, yaitu kalikan masing-masing kolom secara desimal. Ya, jadi di sini kita lihat. Pertama, kita kalikan 16 dikalikan dengan 4. Atau 1 dan 6 dikalikan dengan 4. Uraiannya seperti apa? Di sini 4 dikalikan 6, ya, yang pertama, sama dengan 24. Nah, sama ya seperti perkalian desimal, hasilnya 24. Selanjutnya, kita lakukan proses perkalian 1 dikali 4, atau 4 dikali 1. Ini dia. 4 dikali 1 sama dengan berapa? Nah, di sini 4 dikali 1 sama dengan 7. Ya, kenapa 7? Nah, kita lihat dulu. Sebelum kita lihat proses selanjutnya, di sini setelah kita lakukan perkalian, kita rubah hasil desimal ke oktal. Nah, yang pertama kita punya nilai tadi 4 dikalikan 6, hasilnya 24. Nah, 24 kita lakukan perubahan ke oktal, ya, dari desimal ke oktal. Nah, di sini kalau dalam bentuk oktal itu 30, ya, bukan 24. Nah, jadi 3 dan 0. Nah, di sini kalau di dalam perkalian aritmatika biasa maupun dengan bilangan biner, oktal maupun heksadesimal dan desimal, itu 3-nya kita lakukan simpan. Ya, kita hanya ambil yang paling kanan. Maka yang kita tuliskan di situ 0. Nah, 3-nya ini kita simpan untuk ke bilangan selanjutnya. Untuk proses aritmatika perkalian bilangan selanjutnya. Maka di sini 4 dikalikan 1 ditambahkan dengan 3. Nah, tadi 4 dikali 1 sama dengan 4. Kita tambahkan 3, maka hasilnya 7. Nah, 7 dalam bentuk bilangan desimal sama ke bilangan oktal itu sama juga ya, 7. Nah, selanjutnya di sini untuk proses 1, 6 dikalikan dengan 1. Nah, untuk digit yang kedua ya, dari 1, 4. Nah, kita lakukan sama perkaliannya. Jadi kita uraikan 6 dikali 1 atau 1 dikali 6 di sini. 1 dikalikan 6 sama dengan 6. Kita lakukan proses konversi desimal ke oktal sama dengan 6. Nah, lalu selanjutnya 1 dikali 1. Ya, di sini 1 dikali 1 sama dengan 1. Jadi 1 di dalam bentuk desimal, 1 juga dalam bentuk oktal setelah dikonversi. Nah, ini kita lihat ya penulisannya. Maka di sini hasilnya 1, 6. Nah, jadi 70 ditambahkan dengan 16. Kita lakukan proses penjumlahan. Nah, kita jumlahkan di sini 0, ya, 0, lalu
Di sini kita lakukan proses penjumlahan. 7 ditambahkan dengan 6. Ya, di sini kita lihat. Ya, tadi 0 sudah turun. 7 ditambah 6, ini dia penguraiannya. 7 ditambah 6 sama dengan 13 dalam bentuk desimal. Kita lakukan penjumlahan. Ya. Nah, jadi ini kita balik ke prosesnya. Yang pertama tadi kalikan masing-masing kolom secara desimal sudah, ya. Lalu kita rubah ke oktal sudah ya. Jadi tadi hasilnya sudah kita rubah semuanya ke dalam bentuk oktal, ya. Tuliskan hasil dari digit paling kanan dari hasil oktal. Paling kanan berarti paling atas, ya, yang paling pertama kali kita cari tadi. Nah, di sini kita lihat untuk prosesnya 7 ditambahkan dengan 6. Nah, 7 ditambahkan dengan 7 ditambah dengan 6 ya sama dengan 13 dalam bentuk desimal. Ya, kita lihat di sini 7 ditambah 6 sama dengan 13 dalam bentuk desimal. Kita konversikan ke oktal, maka hasilnya 15. Oke, kita lakukan penjumlahan selanjutnya. 0 ditambah 1 ya sama dengan berapa? Di sini 2. Kenapa? Kenapa 2? Di sini kita lihat jika hasil perkalian tiap kolom terdiri dari 2 digit, ya seperti kasus yang pertama, maka digit yang paling kiri merupakan carry off untuk ditambahkan pada hasil perkalian kolom selanjutnya. Nah, jadi di sini termasuk kasus carry off, di mana tadi 30 ya, kita tambahkan ke bilangan selanjutnya. Ya, bilangan selanjutnya tadi berapa? Di sini 4 dikali 1. Maka kita tambahkan atau jumlahkan, carry off-kan ke 4 dikali 1. Nah, sama juga dengan kasus yang penjumlahan di bawah, untuk penjumlahan dari perkaliannya tadi. 7 ditambah 6 sama dengan 13. Kita konversikan 15. Karena ini 2 digit, ya, jadi terdiri dari 2 digit, 1 dan 5, maka yang paling kiri, yang satunya ini, kita carry off-kan ke sini. Nah, tadi kan kalau kita lihat dari keterangannya, tadi di sini kan 15, 5-nya kita tuliskan, satunya kita simpan di sini. Nah, kalau tadi kita lihat prosesnya, di sini atas 0, ya. 0, kalau ditambah 1 tadi 1. Namun di sini kita punya carry off yang dari bilangan penjumlahan 7 dan 6. Maka di sini kita tulis 1, maka hasilnya 1 ditambah 1, ya, carry off-nya. Ini kita lihat, ya, 1 ini carry off-nya yang berwarna merah. Maka hasilnya 2. Nah, 2 dalam bentuk desimal, kita konversi ke oktal, sama dengan 2 juga. Maka hasilnya di sini bisa kita lihat, untuk perkalian 16 dikalikan 14, ya, hasilnya 250 untuk bilangan oktal, perkalian bilangan oktal. Nah, ini untuk perkalian bilangan oktal. Jadi, harap dituliskan juga untuk prosesnya. Kenapa? Untuk memudahkan nanti prosesnya. Jadi, untuk konversi dan juga proses perkaliannya. Nah, selanjutnya, di sini kita punya pembagian bilangan oktal. Nah, bagaimana untuk pembagiannya? Kita lihat, di sini kita punya nilai 250, kita bagikan dengan 14. Nah, kita lakukan pembagian seperti bilangan desimal. Ya, di sini kita ambil 2 digit sesuai dengan ketentuan. Ya, pembagiannya tadi yang mau dibagi, pembaginya itu 14. Yang mau dibagi 250. Maka 25 kita ambil 2 digit sama-sama, kita bagikan 14. Nah, 25 dibagi 14 sama dengan 14 juga ya, hasilnya 1. Nah, jadi di sini kenapa 14 dikalikan 1 sama dengan 14, maka di sini 14. Oke. Nah, selanjutnya di sini 14 kita lihat karena tadi di sini hasilnya udah tulis 1 dan sini 14 kita tuliskan 14. Nah, 250 kita kurangi 14. Maka kita lakukan pengurangan 0, kita turunkan 0,
5 dikurang 4 sama dengan 1, 2 dikurang 1 sama dengan 1. Kita lihat di sini 1, 1, 0. Kita bagikan dengan 1, 4. Nah, 1, 1, 0 berapa? Jadi di sini kalau kita lihat, perkalian dari 14 dikalikan dengan 6. Bagaimana caranya? Kita lihat. 14 dikali 6. Nah, dalam proses perkalian bilangan oktal, kita kalikan satu per satu. Ya. Di sini 4 dikali 6 dulu, kita ambil dari yang paling kanan. 4 kali 6 sama dengan 30. Nah, konsepnya sama, paling kiri jika 2 digit, ya, yang paling kiri itu kita carry off-kan ke bilangan selanjutnya. Jadi kita simpankan ke 1 dikali 6. Nah, jadi selanjutnya 1 dikali 6, kita uraikan tadi ya. 1 kali 6 ditambahkan dengan 3 sama dengan 11. Nah, jadi di sini kalau dia lebih dari 2 digit, kita pecah perkaliannya. Jadi 4 dan 1. Ya, sama-sama dikalikan dengan 6 untuk memudahkan di dalam pembagian bilangan oktalnya. Jadi kita proses mencarinya bagi 4 dulu, bagi 1. Ya, dikali 4, dikali 1 untuk hasil yang mau kita dapetin. Nah, di sini hasilnya 3, 0, dan 1, 1. Karena tadi 3-nya udah kita carry off ke 1 dikali 6, maka nggak perlu ditulis lagi. Nah, hasilnya di sini berapa? Nah, di sini untuk hasilnya kenapa 16? Jadi di sini kita lihat, tadi ini untuk 14 kali 1 dia 1. Nah, di sini 11 dan juga 0. Ini untuk hasil kalinya. Ya. Di sini hasil kalinya. Jadi diuraikan, ini dia penguraiannya. Jadi kalau kita lakukan proses pembagian di sini 6. Ya, makanya di sini 6. Nah, jadi kalau dibagikan dengan 110 dibagikan dengan 14, hasilnya 6. Nah, jadi untuk memudahkan kita menguraikannya, jadi 14 dikali 6, berapa tuh hasilnya? Nah, kita uraikan satu-satu. 4 kali 6 berapa? Dalam bentuk oktal, 1 dikali 6 dalam bentuk oktal berapa? Nah, jika lebih dari 2 digit, kita carry off-kan, kita simpankan ke bilangan selanjutnya. Nah, mudah-mudahan sampai sini paham. Jika ada yang belum paham, boleh diskusi lagi melalui grup WhatsApp atau pertemuan selanjutnya. Jadi ini untuk pembagian bilangan oktal, ya. Mohon maaf, kalau oktal berarti kita langsung ya konversikan ke oktal, tidak ada proses pembagian secara desimal. Ya, jadi kita langsung pembagian secara bilangan oktal. Nah, jadi ini sama seperti proses aritmatika yang lain, namun di sini kita melihat nilainya, bobotnya masing-masing. Oke, selanjutnya kita masuk ke bilangan desimal. Nah, di sini kalau untuk bilangan desimal, karena ini bilangan aritmatika yang kita gunakan, di sini penjumlahan pengurangannya sama, jadi tidak ada kesulitan ya, tidak ada proses konversi. Jadi di sini kalau untuk penjumlahan kita lihat 21 ditambah 87 sama dengan ya 1 ditambah 7 itu sama dengan 8. 2 ditambah 8 sama dengan 10. Oke, nggak ada masalah ya. Untuk pengurangan bilangan desimal, 108 ditambahkan, sorry ya, ini dikurang ya. Ini salah tulis saya, ini harusnya kurang. 108 dikurang 87. Nah, kita lakukan pengurangan. 8 kurang 7 sama dengan 1. 0 dikurang 8 nggak bisa. Kita pinjam, kita carry off-kan 1. Maka 10 dikurang 8 sama dengan 2. Maka hasilnya 21. Nah, ini untuk penjumlahan dan pengurangan. Nah, ini masih mudah ya, nggak ada masalah di sini. Untuk perkalian juga, kita ikuti ketentuan bilangan desimal. Di sini contohnya 12 dikali 18 atau 12 dikali 18. Kita lagi kalikan seperti biasa, hasilnya 12 dikali 8 ya, jadi 2 kali 8 dikalikan 1 kali 8 ya. Nah, di sini mohon maaf, bentar saya cek dulu ya. 2 kali 8, 16 ya. Sorry, ini salah tulis ya, 16. Nah, 1 kali 8
8. 1 dikali 8, 8. 2 kali 8 tadi 16. Kita carry off-kan 1 kali 8. Oke, ini 2 kali 1, 2. Oke, sebentar kita cek dulu ya. 2 kali 8, 16. Ya, 16. Lalu 1 kali 8 itu 8 ya. Tadi carry off 1 jadi 96. Ya, 2 kali 1, 2. 1 kali 1, 1. Nah, ini mungkin ada kesalahan ya, atau kekeliruan di sini ya. Jadi nanti mungkin kita lanjut bahas lagi untuk perkalian ya. 2 kali 8, 1 kali 8. Oke, nanti saya bahas di pertemuan selanjutnya ya untuk perkalian bilangan desimal. Nah, untuk pembagian kita lihat 168 kita bagikan dengan 12. Ya, di sini kita ambil 2 digit ya. 16 kita bagikan ke 12 ya, hasilnya 1 ya. Sama dengan di sini 1 dikali 12, 12 ya, kita tulis di sini 12. Jadi 168 kita kurangi 12 atau 12. Nah, di sini kita kurangi 8, kita turunkan. 6 dikurang 2 sama dengan 4. 1 dikurang 1, 0 ya. Nah, 48 kita bagikan dengan 12. Ya, hasilnya 4 ya, 12 kali 4, 48. Ya, 48 dikurang 48 sama dengan 0. Nah, di sini kita lihat ya, jadi tadi 12, 1, 48, 4. Maka hasil pembagian dari 168 dibagi 12 sama dengan 14. Oke, mohon maaf. Nah, ini baru saya ketahuan. Saya salah tulis di sini. Ini bukan 18 ya, melainkan ini 14. Mungkin nanti untuk di file akan saya perbarui. Nah, di sini yang benar adalah 12 dikali atau 12 dikali 14. Nah, ketika 12 dikali 14, kita ketemu ya, 2 kali 4 sama dengan 8. Ya, 8 kita carry off kan, tidak ada carry off ya, sorry. 2 kali 4, 8. 1 kali 8, 8 ya. Nah, jadi ini ada kesalahan nih, saya rubah dulu ya. Jadi 12 dikali 14. Oke, 12 dikali 14. Ya, 2 kali 4 sama dengan 8 ya. Kita lakukan perkalian di sini 8. 1 dikali 4 sama dengan 4 ya. Oke, ini berarti ada kesalahan dalam penulisan. Lalu selanjutnya 2 dikali 1, 2 ya. Ini ada yang kebalik. Nah, 1 dikali 1, 1. Jadi di sini ada kebalik ya. Jadi di sini 2 kali 4, 8. 2 kali 1 ya, 2 kali 1. 2 ya. Jadi ini sebenarnya terbalik penulisan dan salah penulisan. Jadi di sini kalau kita lihat yang hasil ini itu 14 dikali 12. Nah, ini baru benar. Ya. Jadi kalau 12 dikali 14 itu sama dengan 48 ditambah 12. Sama hasilnya 168. Nah, kalau 14 dikalikan 12, 4 kali 2 8, 2 kali 1 2. Ya, 4 kali 1, 4. 1 kali 1, 1. Maka 168. Nah, jadi udah ketemu nih. Nah, jadi ini salah penulisan ya. Jadi di sini yang benar itu 14 kali 12. Ya. Untuk proses perkalian. Ya, jadi karena perkalian desimal itu sama dengan perkalian aritmatika seperti biasa.
Nah, selanjutnya kita masuk ke heksadesimal. Yang terakhir ini ada penjumlahan heksadesimal. Kita lihat untuk penjumlahan heksadesimal bagaimana prosesnya. Nah, sebentar. Oke. Di sini ada keterangan sisa akan terjadi jika jumlah dari setiap tempat melebihi 15. Nah, jadi jika melebihi 15 maka ada sisa. Ya, sisa akan terjadi jika jumlah dari setiap tempat melebihi 15. Kita lihat contohnya. Yang pertama, E8 dijumlahkan dengan 9A. Nah, di sini di dalam heksadesimal kita konversikan terlebih dahulu ke bilangan desimal. Nah, E8 kita konversikan ke desimal itu 232. Ya, lalu untuk 9A kita konversikan ke desimal yaitu 54. Kita lakukan proses penjumlahan. Ya, 2 ditambah 4 sama dengan 6, ya, 3 ditambah 5 sama dengan 8. Di sini 2, ya. 2 ini 9A. Jadi kita konversikan dulu ya, ini mungkin ada kesalahan lagi dalam penulisan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada carry off-nya 2 kali. Ya, jadi 2 kali carry off. Nah, jadi di sini kita lihat hasilnya 386. Nah, kita konversikan ke dalam bilangan heksa. Nah, jadi menjadi 182. Nah, jadi ini balik lagi untuk operasi konversi bilangan yang pertama sekali kemarin. Nah, jadi itu harus dikuasai sehingga nanti memudahkan penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian. Ya, jadi di sini ada 2 kali carry off, ya, makanya di sini hasilnya 182. Mungkin bisa kalian pecah lagi. Untuk konversinya nanti boleh dicek, ini ada kesalahan atau tidak. Nanti kalau ada kesalahan mungkin bisa kita ralat, ya. Jadi mungkin karena terlalu banyak slide-nya mungkin ada salah penulisan. Ya, jadi nanti bisa dicek. Ini hasilnya 232 ditambah 54 sama dengan 386. Ya, jadi cek untuk konversinya. Ini untuk penjumlahan, lalu kita lanjutkan untuk pengurangan. Nah, bagaimana? Di sini pada pengurangan, jika bilangan yang dikurangi lebih kecil daripada bilangan pengurangnya, ya seperti biasa ya, maka dilakukan peminjaman pada tempat yang lebih tinggi dengan nilai 16. Nah, tadi kalau oktal dengan nilai 8, ya, kalau dalam bentuk heksadesimal dengan nilai 16. Nah, kita lihat di sini. 12E1 kita lakukan pengurangan dengan 627. Ya, 12E1 kita kurangkan dengan 627. Nah, di sini kita lihat, kita uraikan satu-satu. 1 dikurang 7. Nah, di sini kasusnya kita lihat pengurangnya pada pengurangan jika bilangan yang dikurangi lebih kecil. Ya, jadi di sini kan 1 dikurang 7. Ya, ini kita lihat 1 dikurang 7. Kita lakukan pinjam dari tempat yang lebih tinggi. Jadi kita pinjam dari si E. Ya, kita pinjam 1 ke sini. Maka tadi kan kita dikatakan bahwasannya dengan nilai 16. Ya, karena kita meminjam dari tempat yang lebih tinggi, yaitu yang di depannya, kita punya nilai 16 dalam bentuk desimal. Jadi ini kita konversi dulu ke desimal ya, untuk heksadesimal supaya memudahkan prosesnya. Nah, di sini kita lihat ya, 1 dikurang 7 ditambahkan 16. Nah, jadi 16 ini dibantukan untuk pinjam dari bilangan sesudahnya nanti. Ya, jadi di depannya yang lebih tinggi. Nah, maka di sini 16 ditambahkan 1 dikurangi 7. Ya, 16 ditambah 1 dikurang 7. Nah, 1 kurang 7 ini tadi ya, 1 dikurang 7. Nah, 16 pinjam dari depannya. Ya, dari sebelah kirinya. Nah, oke, kita lihat pengurangannya sama dengan 10. Ya, jadi 16 dikurang 7 ditambahin 1. Ya, sorry. 16 tambah 1, 17. Kurang 7 hasilnya 10. Nah, lakukan konversi sama dengan A dalam bentuk heksadesimal. Ya. Lalu di sini E dikurangi 2. Nah, E itu berapa nilainya? E itu tadi nilainya 14 kalau kita konversi dalam desimal ya.
Nah, 14 dikurangi 2. 14 dikurangi 2, tadi kan kita sudah ada proses carry off 1 dari si 14 ini. Maka 14 dikurangi 2, 12 dikurangi 1, maka hasilnya 11 dalam bentuk desimal. Konversikan ke heksa, yaitu B16. Selanjutnya, 2 dikurang 6. Nah, ini sama seperti yang pertama tadi, kita harus meminjam untuk yang tempat yang lebih tinggi, yaitu yang sebelah kirinya. Maka di sini 2 dikurang 6, kita pinjam tadi 1, nah nilainya itu 16 ya, dalam bentuk si desimal. Maka di sini 16 ditambah 2, 18 dikurangi 6, hasilnya 12. 12 dalam bentuk heksa kita konversikan yaitu C. Maka hasilnya sini A, B, C. Oke, nah yang terakhir, ya, kita lihat 1 dikurangi 0. Ya kan? Nah, tadi satunya kita sudah pinjam. Maka di sini satunya dikurangi 1 yang sudah di carry off kan. Ya, tadi ini sudah di carry off kan. Ya, di sini tadi juga sudah di carry off kan, ini dia nilainya, ini tadi yang satu sini. Jadi tadi sudah di carry off kan atau kita pinjam. Bukan carry off ya, sorry. Sudah kita pinjam. Maka 1 dikurang 1, 0. Ya. Nah, karena tadi di sini nilainya tidak ada sama dengan 0, kita kurangi 0, hasilnya 0. Maka kita tuliskan dari paling kanan ke kiri. Paling kanan ke kiri itu dari yang paling atas ya. Jadi sini A, B, C. Jadi kita tulis ini A, B, C. Maka hasil dari pengurangan bilangan heksadesimal 12E1 dikurangi dengan 627 sama dengan CBA dalam bentuk heksa. Jadi di sini untuk heksa kita lakukan konversi dulu ke desimal dari penjumlahan maupun pengurangan. Nah, selanjutnya untuk kalian seperti apa? Sama. Kita harus konversi dulu ke desimal. Jadi untuk oktal kita konversikan juga ke desimal, ya biner bisa kita lakukan proses. Di sini untuk heksadesimal keseluruhan harus dilakukan proses konversi ke desimal. Nah, di sini 5C dikalikan 76. Nah, kita lakukan proses ya seperti biasa. Di sini C dikalikan dengan 6. 5 dikalikan dengan 6. Oke, itu seperti perkalian biasa ya. Kita lihat, untuk C dikali 6. Kita uraikan. 6 dikalikan 12. C di dalam bentuk heksadesimal, kita konversi ke desimal itu sama dengan 12. 6 dikali 12, 72. Nah, 72 ini dalam proses perkalian ya. 72 ini kita bagi 16. Karena di sini kan heksadesimal nilainya 16. Maka hasilnya 4, sisa 8. Nah, kita lihat hasilnya ya, 72 dibagi 16 itu hasilnya 4, sisa 8. Masih ingat untuk proses pembagian ya di heksadesimal atau perkalian heksadesimal ya konversinya kemarin. Ya, dalam konversi heksadesimal di sini yang kita tuliskan itu sisanya. Maka di sini kita tuliskan 8. 4-nya kita simpan. Oke, 4-nya kita simpan. Lalu kita lakukan proses 5 dikalikan dengan 6. Nah, atau 6 dikali 5. Kita lihat di sini uraiannya. Ya, 6 dikalikan 5 sama dengan 30. Kita konversikan dulu ke dalam bentuk desimal. Lalu kita tambahkan dengan 4. 4 adalah bilangan yang kita simpan tadi. Nah, kita tuliskan di sini 4 ditambahkan 4, 30 ditambahkan dengan 4. Hasilnya 34. Kita konversikan ke bilangan heksadesimal atau kita bagi ke 16. Ya, 34 dibagi 16 sama dengan 2. Sisa 2. Maka 2-nya ini sisa 2 ini kita tuliskan di sini 2. Oke. Nah, di sini kalau masih ada lagi proses perkalian digit selanjutnya, nah, kita lakukan penjumlahan. Namun di sini karena di depannya tidak ada lagi, maka sisa 2 dan 2 yang disimpan kita tuliskan. Maka hasilnya di sini 228. 2, 2, 8. Ya, jadi ini 1, 2, 3. Oke. Kita tuliskan dari kanan ke kiri. Selanjutnya,
5C dikalikan 7. Jadi C kali 7, 5 kali 7. Atau 7 kali C dan 7 kali 5. Kita lihat. 7 kali C. C itu tadi nilainya 12 dalam bentuk desimal. Hasilnya 84. 84 dibagikan 16 sama dengan 5 sisa 4. Nah, sisa kita tuliskan 4. 5-nya kita simpan. Oke. 5 dikali 7 atau 7 kali 5? 7 dikalikan 5. Nah, 7 dikali 5 itu sama dengan 35. Tadi kita punya 5 yang kita simpan ya. Dari yang sebelumnya, digit sebelumnya atau bilangan sebelumnya, kita tambahkan 35 ditambah 5 sama dengan 40. Kita konversikan 40 bagi 16 sama dengan 2, sisa 8. Nah, kita tuliskan di sini 8 sisanya. Karena tidak ada lagi bilangan yang mau kita kalikan, maka di sini kita tulis 2. Bilangan yang kita simpan kita keluarkan. Maka hasilnya 2, 8, 4. Jadi kita tuliskan dari kanan ke kiri. Jadi 4, 8, 2 supaya tidak ada kesalahan. Jadi kalau dari depan urutannya 1, 2, dan 3. Oke, ini dia. Setelah kita lakukan proses perkalian, kita jumlahkan. 8 ditambah 0 sama dengan 8, 2 ditambah 4 sama dengan 6, 2 ditambah 8 itu 10. Nah, 10 di sini di dalam bentuk heksadesimal itu A. Ya, langsung kita konversikan. 0 ditambahkan dengan 2, maaf ya, 0 ditambahkan dengan 2 sama dengan 2. Maka hasilnya dari perkalian 5C dikalikan 76 sama dengan 2A68. Ya, boleh dites dengan contoh yang lain. Mungkin pertemuan berikutnya kita akan memberikan proses contoh untuk perkalian bilangan heksadesimal yang lain. Nah, yang terakhir untuk heksadesimal kita punya pembagian. Nah, jadi setiap bilangan kita punya ya penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, ini kita lihat untuk pembagian. Nah, 1, 2, 1, 4 kita bagikan dengan 1B. 1B itu berapa? Kita lakukan konversi dulu ke bilangan desimal. Nah, di sini 1B dikalikan dengan A. A itu berapa? Nah, di sini uraiannya A itu kalau kita konversikan 10, 1B itu 27. Nah, kita lihat nih. 27 dikalikan dengan 10. Karena tadi kita lihat 1B berapa nilainya? 27. Nah, di sini kita punya digit 1214. Jadi kita konversikan dulu ini 10E ini ke desimal. Hasilnya tadi 1B dibagi 1214 itu A. Nah, jadi 27 dikali 10 sama dengan 270 ya, atau 27 dikali 1 0. 270 kita konversikan ke bilangan heksadesimal. Nah, lakukan konversi seperti biasa. Hasilnya 10E. Nah, 10E. Lalu di sini kita kurangi 1214 kita kurangi 10E atau 270. Oke, kita kurangi 270 ya. Nah, ya 270 4 dikurangi 0 4. 7 pinjam 1 ya, carry kita pinjam. 11 kurang 7 ya, 4. Lalu ini tinggal 1 ya. 1 turun 1 kurang 1 0 ya. Oke. Sorry. Ini pinjam 1 ya. Pinjam 1 ini tinggal 1. 1 dipinjam lagi sebelumnya jadinya 2 ya. 2 dikurangi 2. Sorry. Kalau di sini 270 ya, 4 kurang 0 4. 1 11 kurang 7 4 ya, ini berarti tinggal 1. Nah, 11 kurang 11 kurang 2. Oke. Sebentar, ini 4 ya, 270. 4 kurang 0, 4. 11, 7, 4. Lalu di sini tinggal 1. Ya. Jadi kita di sini proses konversinya aja ya, dikurangin nanti
dicek lagi. Nah, hasilnya 144. Nah, 144 ini kita bagikan lagi ke 1B. Hasilnya berapa? 1B dikali C, hasilnya C ya. Nah, ini karena kita udah dapat C itu berapa, jadi kita pakai desimalnya dulu. Ya, jadi 27 dikalikan dengan 10. Ya, dikalikan dengan 10. Jadi di sini gini, kita konversikan dulu ini semua ke bilangan desimal untuk memudahkannya. Ya, itu bisa. Ataupun bisa ikutin cara seperti di sini. Jadi tadi 1B dibagi, 144 dibagi 1B. Kita uraikan 1B berapa hasilnya? C ini belum ada ya, berarti 27 dikali berapa? Nah, C ini berarti karena udah kita tahu hasilnya, C ini nilainya 10. Maka 27 kali 10 sama dengan 3240. Ya. Dalam bentuk desimal. Ya, 3240. Lalu di sini kita konversikan ke bentuk heksadesimal, yaitu 144. Maka di sini 144 dikurang 144 sama dengan 0. Hasilnya di sini 1214 dibagi 1B sama dengan AC. Nah, jadi ini boleh dicek lagi, karena di sini kita butuh yang namanya konversi bilangan. Karena antara heksa dengan desimal itu berbeda jauh. Jadi mohon diteliti, karena di sini udah ada A, B, C, D, E, F. Ya, jadi di sini 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 itu nggak ada. Ya, jadi boleh dicek lagi. Nah, jadi mungkin kita bisa cek di tabel pertama. Oke, di sini bisa kita cek. Nah, untuk bilangan desimal 0 sampai 15, tapi kalau bilangan heksa hanya 0 sampai 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 itu nggak ada. Tadi saya salah sebut ya. Jadi dia hanya 0 sampai 9, 10 sampai 15 itu diganti dengan A, B, C, D, E, F. Oke, jadi untuk penjumlahan aritmatika, pengurangan aritmatika, perkalian aritmatika, dan pembagian, ya, atau aritmatika dalam bilangan biner, desimal, oktal, dan heksadesimal itu harus bisa kita lakukan konversi terlebih dahulu supaya memudahkan untuk proses nanti aritmatikanya. Jadi ketika kita sudah menguasai basic yang di dalam sistem sandi tentang konversi, kita sudah bisa melakukan proses aritmatika. Nah, itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini, ya, karena kita masih membahas proses ya di dalam aritmatika. Nah, pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas materi selanjutnya dan juga kita akan memulai sedikit tentang aritmatika. Nah, demikianlah untuk pertemuan kelima ya. Jadi di sini mudah-mudahan mudah dipahamin. Jika tidak mengerti atau ada yang kurang paham, boleh nanti diskusikan melalui grup WhatsApp ataupun nanti kita bisa bahas di pertemuan selanjutnya. Ya, oke, kalau gitu terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa membantu proses belajar kalian. Ya, semoga semua dalam keadaan sehat. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.